Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bahas ya untuk persiapan pelaksanaan untuk modul tanah ya. Di modul tanah ini terakhir kita akan nanti untuk mengklasifikasikan tanah kita ya. Kategori tanahnya itu masuk di mana. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu ya. Jadi untuk di modul tanah ini kalian harus mempersiapkan sampel tanah dan nanti tanah tersebut akan di granulometri. Nah, ini adalah modul yang kemarin sudah di-share oleh asisten di praktikum yang pertama. Modul kita itu adalah modul tanah. Nah, ini tolong dipelajari terlebih dahulu modulnya karena akan membantu kalian untuk kemudahan ya selama praktikum. Untuk sesi kali ini saya akan coba review singkat tentang granulometri. Jadi granulometri itu seperti ini alatnya. Ada alat yang tersusun atas mesh atau ayakan. Ini ukuran lubang dari ayakan itu lebih besar ya, sampai yang bawah itu paling kecil ya. Nah, ini urutannya ya, tapi ini urutannya terbalik. Jadi ini itu posisi yang di atas dan pen ini berarti tidak ada lubang ayakannya, maksudnya hanya penampungan, itu yang paling kecil ya. Nah, kemudian ini ada bukaan. Jadi kalau misal kita pakai US mesh, itu ada konversinya di sini. Nah, nomor 10 misalnya, ternyata itu lubang ayakannya gitu ya, besar lubangnya itu 2 mm, jadi sangat kecil ya. Nah, kalau misal nomor 200 berarti lebih kecil lagi. Ya, lubang ayakannya 0,074 mm, jadi sangat halus sekali. Dan ingat, dalam granulometri ini sampelnya harus dalam keadaan kering gitu ya, dan sudah dihancurkan, ditumbuk gitu ya, seperti itu. Jadi jangan yang crumble-crumble atau membentuk fragmen, jadi harus ditumbuk terlebih dahulu. Nanti shaker ini kalau sudah di-on-kan alatnya akan istilahnya itu menyaring ya, dari ukuran butir yang lebih besar sampai ukuran butir yang paling halus. Nah, nanti di sana ada massa tersaring. Jadi maksudnya gini, setiap ayakan itu pasti akan ada apa namanya tuh tanah-tanah dengan ukuran butir tertentu. Nah, itu yang dihitung gitu ya, massa tersaring seperti ini. Ini saya kasih contoh, misal massa tersaringnya kurang lebih seperti ini. Misal dianggapnya kita bawa 250 gram ya. 250 gram tanah gitu yang sudah kita tumbuk. Nah, nanti masing-masing ayakan ini ternyata seperti ini ya. Ada yang lolos ayakan 4,76 itu besarnya 20. Nah, ini yang harus diperhatikan gini. Kalau lolos ayakan nomor 200 gitu ya. Nah, berarti hitungannya nanti ditulisnya di sini meskipun sampel itu tertampungnya di pen. Pen itu kan tidak ada lubang ayakannya gitu ya. Nah, seperti itu. Persen massa tersaring berarti kita bagi dengan di sini ya. Nah, yang ini kita hapus. Jadi kalau kita contohnya C4 ini ya, kita bagi dengan 250 kalikan 100 ya. Nah, seperti itu sama semuanya ya. Jadi dibagikan massa kering awalnya. Kemudian ada persen kumulatif tersaring. Nah, itu tinggal dijumlahkan aja. Ya, misal E3 gitu ya, plus D4 kayak gitu ya. Jadi dijumlahkan dengan ayakan yang ada di bawahnya gitu ya. Karena apa? Karena maksudnya gini. Misal yang 4 ini ya. Nah, yang 4 ini kan berarti mesh yang paling atas. Nah, persen yang tersaring pasti dia tuh udah akumulasi dari yang di bawahnya ini. Karena kan sudah lolos 4 gitu ya. Maksudnya logikanya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, kalau misal tanah itu kan ada quartz dan juga ada fine. Nah, kalau yang quartz itu kan dia sand gravel ya. Dan fine itu silt clay. Silt clay itu biasanya nomor 200 lolosnya. Nah, ukuran butir ini tuh sebenarnya masih bisa dibagi dua ya, ada silt dan clay. Itu pakai analisis hidrometer, tapi kita nggak praktikum itu ya. Nah, ini ukuran butir kita akan pakai klasifikasi USGS
Nah, ada kerikil pasir itu di kisaran 4,75 sampai 0,075 mm ya. Ukuran detailnya seperti itu. Nanti kalian nanti kalian akan buat ini ya, yang disebut grand size distribution particle. Jadi sumbu X-nya itu adalah ukuran butir. Nah, ukuran bukaan ayakan ini. Terus nanti sumbu Y-nya itu adalah persen akumulatif tersaring. Jadi kalian tinggal plot aja. Cara ngeplotnya gampang ya. Nah, jadi kalian sumbu X-nya ini ukuran butir, sumbu Y-nya persen akumulatif tersaring gitu ya. Nah, dari sana nanti sesuai modul kalian cari CU dan CC-nya ya. CU dan CC itu kan gampang ya. Kalau misal kita lihat di sini, ya CU itu D60 bagi D10. Kalau CC D30 dibagi D10 kali D60 ya. Nah, itu maksudnya apa tuh? Jadi eh, D60 itu maksudnya adalah begini. Nah, pada diameter atau ukuran butir berapa gitu ya, 60% butiran itu lolos. Kita cari angka 60 di sini ya. Nah, ini sumbunya di 60 ya, 60. Nah, itu berada pada bukaan atau ukuran butir berapa? Nah, kalian cari. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pada ukuran bukaan 4. Nah, itu D60. Dan seterusnya ya. Nah, mungkin ini ada beberapa kekeliruan rumus di modul ya. Yang seperti CC ini, kalian nanti lihat kembali ya. Nah, kita coba cek di CC ini. Oke, ya. Yang CC ini tuh ada kekeliruan. Ya, kalau misal kita ikut Soil Classification System USGS D30 bagi D10 kali 60 ya. Nah, ini tolong di notif aja ya oleh kalian seperti itu. Kita lanjut lagi. Kalau sudah dapat CU dan CC, nanti kalian lihat di sini. CU-nya berapa, apakah lebih dari 4, CC-nya di antara 1 atau 3, ya, atau di luar itu, kalian lihat gitu ya di sini. Nah, kalau hasil granulometri kalian ternyata ukuran pasirnya lebih besar dari mesh nomor 4 misalnya, itu nanti ada klasifikasinya kayak gini. Yang disebut well graded kayak gimana? Oh, kalau misal CU-nya lebih dari 4 gitu ya. CC-nya di antara 1 dan 3. Nah, ini dibaca saja klasifikasinya ya. Atau ternyata 50% butirannya itu gitu ya. Itu lebih besar dari nomor 4 gitu ya. Kalau ini kan lebih kecil dari nomor 4, mesh nomor 4 maksudnya ya. Nah, yang dimaksud dengan gravel seperti itu. Tapi gravel juga macam-macam tuh. Oh, ini ada gravel yang well, berarti dia lebih dari 4 nih CU-nya gitu ya. Atau CC-nya kurang dari di antara 1 sampai 3. Nah, itu kalau yang coarse grain. Bagaimana kalau yang fine grain? Nah, kalau yang fine grain, kalian menggunakan ini kan, silt dan clay ya, fine grain ini. Nah, dia macam-macam. CL itu high plasticity kan. Kalau CH itu, CH high plasticity, CL itu low plasticity. Kalian bisa pakai liquid limit plasticity index ya. Itu juga ada perumusannya di apa namanya modul. Liquid limit didapat dari mana? Nanti pas praktikum kalian akan mendapatkan itu dari Casa Grande ya. Kalau plastik limit juga sama dari uji batas plastis. Kemudian ada indeks plastisitas ya, ini sumbernya di sini gitu. Itu LL kurang PL gitu. Jadi nanti kalian akan mengupload dapat apakah ada di zona CH atau di zona CL gitu ya atau di zona yang mana gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa tentukan. Ingat ya, hasil granulometri itu kalian cek nih. Kalau ternyata apa nama fine grain-nya 50% lebih itu lolos dari ayakan nomor 200, nah kita pakainya klasifikasi plastisitas. Tapi kalau ternyata
lebih dari 50%-nya itu ya, dia lebih kecil dari nomor 4 gitu atau ukuran butir pasir gitu ya, kita pakainya yang ini. Tapi kalau ternyata lebih dari 50% itu lebih besar dari nomor 4, nah ukuran gravel kita pakai klasifikasi ini. Jadi ada quartz grain dan ada fine grain. Itu tolong diingat baik-baik ya. Ya, selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.